Terima kasih saya ucapkan pada Bang Dirhan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran tadi, dan juga untuk sari tilawahnya kepada Ustazah Jamaliana Suri saya ucapkan terima kasih. Baik, kita langsung ke acara inti, yaitu kajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rijal Al-Hassani. Beliau akan membahas tema Al-Quran itu mudah. Assalamualaikum Ustaz Rijal Al-Hassani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah. Langsung? Ya, silakan Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat kita lahir dalam keadaan Islam, lalu Allah berikan kita iman, Allah berikan kita panjang umur dan sehat badan, sehingga kita kembali hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Kemudian yang istimewa kita diberikan oleh Allah melalui Nabi kita, Al-Quranul Karim, yang merupakan pedoman hidup bagi kita sampai saat ini, yang telah membawa kita, yang membawa semua umat manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan contoh, suri teladan. Baik beliau sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang teman, sampai sebagai seorang guru dan seorang pemimpin. Beliau telah melaksanakan semuanya, dan kita tinggal mengikutinya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau nanti. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, para pencinta Al-Quran yang sangat kami kagumi dan sangat kami banggakan, juga netizen di luar sana. Judul kita pada malam ini adalah Al-Quran itu mudah, karena sesuai dengan surat Al-Qamar, ada 4 kali dalam surat Al-Qamar ini Allah mengatakan di surat ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, dan ayat 40. Untuk itu saya mohon izin, saya akan menulis ya Bunda, ya teman-teman semuanya, saya akan menulis. Saya mohon izin ya. Di dalam surat Al-Qamar itu ada namanya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada ayat bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana. Walaqad ayat 17 ya. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri. Qur'ana lizikri. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri. Fahal min mudakkir. Kalau di rumah ada pena, Bapak salin ya. Karena menulis ini masuk pahalanya berlipat ganda dan mudakkir. Dan proses menulis ini memudahkan kita dalam memahami Quran. Min mudakkir. Jadi dalam Al-Qamar surat 17 ya, 4 kali Allah katakan 17, 22, 32 dan 40. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Di sini kita bisa paham ya kata-katanya ya. Wa itu huruf ya. Wa huruf dan
La huruf, bagi sini. La itu huruf juga. La, sungguh, sungguh, sungguh. Nah, sungguh, sungguh. Betul-betul double sungguhnya. Dan sungguh-sungguh, nah, kot juga huruf. Artinya sungguh-sungguh juga. Ini sungguh-sungguh juga, huruf. Sungguh-sungguh juga. Sungguh-sungguh. Jadi, dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Betul-betul sungguh-sungguh. Yasarna ini kalau dalam gramatikanya itu kata kerja bentuk lampau, kata kerja lampau. Kata kerja lampau, kalau bahasa Nausaranya fi'il madhi, ya. Tapi kita mengatakan kata kerja lampau. Ini kami telah memudahkan. Kami telah memudahkan. Nah, untuk dapat kita memahami ini kami telah memudahkan, dalam metode Arsani kita pecah ini yasarna nanti. Kalau ketemu kata kerja, maka kita harus bahas 4 poin. 4 poin ya. Nah, kita temukan 4 poin. Apa saja 4 poin itu? Maka kita bahas pertama, di situ ada bentuknya. Nah, bentuknya apa? Nah, bentuknya di sini, walaupun yasarna, itu nampak dari huruf na ini. Nah, ini. Nah, ini merupakan bentuknya. Apa bentuknya itu? Kata kerja lampau. Nah, kalau di bahasa lamanya fi'il madhi ya. Madhi. Nah, kerja lampau. Nah, siapa pelakunya? Nah, huruf na juga yang menyatakan pelakunya siapa. Karena dalam Al-Quran itu pelaku sama akar kata digabung, sehingga kita tidak mungkin salah menerjemahkan. Pelakunya siapa ini? Nah, nahnu. Nahnu. Nah, nahnu. Kami. Jadi ini dua ini kami telah. Nah, ini kami telah. Kami telah. Nah, apa kami telah? Ngapain kami telah? Nah, akar katanya 3 poin. Akar kata selalu 3 huruf. Inilah kemudahan Al-Quran itu. Al-Quran itu mudah karena akar katanya selalu 3 huruf. Yasara. Yasara. Nah, itu akar kata. Yasarna akar katanya adalah yasara. Yasara. 1, 2, 3. Akar kata seperti itu terus. Misalnya ja'ala. Ja'ala 1, 2, 3. Apalagi kataba. Kataba 1, 2, 3. Hanya Al-Quran yang seperti ini. Bahasa lain di muka bumi nggak ada. Hanya Al-Quran yang teratur akar katanya. Ini kemudahan Al-Quran. Ini kemudahan pertama. Dia akar kata 3 huruf. Nah, kemudian pola apa? Nah, pola. Nah, dengan pola Al-Quran itu menjadi kosakata masih banyak, makin banyak. Polanya apa ini? Polanya fa'ala. Polanya fa'ala. Ada tasdik. Gitu. Ada tasdik. Ini beda. Nggak pakai tasdik, yang pakai tasdik beda nih. Jadi kami telah dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan. Nah, Allah berjanji. Apa yang dimudahkan oleh Allah? Yaitu Al-Quran. Nah, ini kata benda ya. Ini objek yang mudah adalah Al-Quran. Al-Quran yang ada di depan kita sekarang ternyata mudah. Kata siapa? Kata Allah dan kata saya. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran li zikri. Nah, li huruf ini untuk apa? Li zikri. Untuk azikra. Untuk apa? Untuk diingat. Ini kata benda ya. Untuk diingat. Jadi peringatan, pengamalan, nah, pengamalan, penghafalan, dihafal mudah, diamalkan mudah, nggak ada satupun. Makanya banyak kita temukan orang yang hafiz Quran ya. Umur 2 tahun udah bisa baca Quran, umur 3 tahun ada yang hafiz, umur 7 tahun udah hafiz, dan banyak orang hafiz. Menandakan Quran itu mudah dihafal. Mudah dia. Nah, kemudian sebagai peringatan mudah. Cuma persyaratannya apa? Fahal ini mudakir. Maka ini huruf ya maka. Hal adakah? Adakah? Min dari sebagian dari kita huruf sebagian atau dari mudakir. Ini mudakir ini kata benda sikapnya orang yang mau belajar, yang mau menghafal, yang mau berkomunikasi dengan Tuhan. Maka adakah artinya
Ini bukan pertanyaan, tapi kalau mau kita dengan mau belajar Quran, maka dia akan mudah. Mau kita menghafal, dia akan mudah. Mau kita memahami melalui gramatikal, mudah. Mau membaca tafsir, mudah. Dia mudah. Mau diamalkan, juga mudah. Jadi, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mudah ya. 4 kali lah katakan dalam surat ini. 4 kali. Di 17 satu, di ayat 17 ya. Di ayat 17, lalu di surat ayat 22, lalu di 32 dan di 40. Nah, ini yang disela-sela oleh kaum 6 kaum. Di sini diceritakan sebelum ini ada kaum kafir Quraisy yang membantah Al-Quran, lalu kaum Nabi Nuh. Lalu di sini ada kaum selain kaum Al-17, ada kaum Ad, lalu ada kaum Samud yang membantah, ada kaum Lut, lalu ada Firaun. Di tengah-tengah itu Al-Quran mudah. Nah, coba bayangkan di 6 kaum ini yang dihukum oleh Allah ya, yang dihukum oleh Allah, kaum Ad dihukum, kaum Samud dihukum di ditelan banjir, ini angin puting beliung, nanti ini lagi petir dan sebagainya, itu hancur semua kaum ini. Di tengah-tengah itu ada ayat mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mudzakir. Artinya apa? Kalau kita mengatakan Al-Quran susah, nah, saya khawatir kita jangan-jangan termasuk kelompok yang ini. Kalau kita gimana? Katakan Al-Quran itu mudah. Karena Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mudzakir. Bagaimana kalau saya nggak paham Quran? Apakah Quran itu susah? Enggak. Kalau kita nggak paham Quran, bukan Quran yang susah. Kita yang belum belajar. Kita yang belum ada perhatian. Kalau kita ada perhatian, insya Allah Al-Quran itu mudah. Karena situ syaratnya adalah mau nggak. Saya mencontohkan, mengibaratkan ibarat kepala dengan peci. Kalau peci sempit, yang salah apa? Kepala apa peci yang salah? Kepala peci sempit, waduh, kepala salah nih, potong dikit kepalanya biar masuk pecinya. Apa bisa begitu? Enggak, itu namanya orang bodoh ya. Kalau peci dengan kepala sempit peci, yang diganti pecinya. Kepalanya sudah benar. Jadi peci yang pas. Begitu juga Quran. Kata Allah mudah. Loh kok kita susah? Kita yang salah. Kita yang belum belajar. Maka kalau belum belajar, obatnya belajar. Kita yang bodoh. Obat bodoh apa? Belajar. Maka fahal mudakin, mau nggak belajar? Mau nggak belajar Al-Quran? Kalau mau, mudah dia. Peserta kita ada yang umur 80, ada yang umur 17, ada yang dari barat, ada yang dari timur, ada yang penganggur bekerja, ada yang bergelar tinggi, ada yang masih mahasiswa, semuanya ada. Dan semuanya bisa memahami. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mudzakir. Mudah. 4 kali dikatakan Allah. Mudah, 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 dan mudah. Jangan sampai kita mengatakan salah. Jadi saya ditanya orang, berarti Pak Rizal tahu semua? Enggak, saya bilang. Kalau saya nggak tahu ya saya bodoh, saya tinggal belajar. Tapi tetap Al-Quran itu mudah. Apapun judulnya, Al-Quran mudah. Kalau kita ditanya oleh orang, kalau gitu tahu semua? Enggak ya. Kalau saya nggak tahu, saya yang bodoh. Takui aja. Kita belajar. Jangan bilang kita nggak tahu berarti Al-Quran susah. Enggak. Kalau kita nggak bisa menjangkau, bukan berarti tempatnya tinggi. Karena kita sedang tidur, bukan sedang berdiri, sedang tidur. Coba berdiri, kejangkau itu. Dan tingginya 1 meter, ya. Coba sedang tidur, nggak kejangkau 1 meter tinggi. Coba berdiri, jangkau. Nah, gitu kita sekarang. Kita belum pernah memberikan perhatian kepada Quran yang cukup. Makanya terasa sulit. Nah, di kami, insya Allah ya, kita punya 5 pilar dalam memahami Quran itu. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan datang nanti ke Al-Sani Zoom. Nah, sini di samping murah, nah Allah banyak sekali yang saya temukan keutamaan Al-Quran itu. Banyak sekali. Nah, mungkin beberapa keutamaan Al-Quran kita sajikan di sini ya. Nah, insya Allah nanti cerita tentang kaum Samud kita tunda dulu ya. Saya tadi berpikir apa kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kalau cerita-cerita tentang apa namanya hukuman umat terdahulu mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Tapi mungkin mengatakan Al-Quran itu mudah, nah, perlu keterangan, perlu uraian lah. Saya mengibaratkan Al-Quran itu dia mudah tapi mewah. Kalau kita beli barang ya, barangnya harganya murah, mutu nggak ada.
Atau kalau mutu ada, barang harga mahal. Al-Quran enggak, mutu tinggi, harga murah. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar dulu tahun berapa ya? Saya masih ingat itu tahun 80-an ya. Pernah soal bocor dulu. Soal ujian negara dulu pernah bocor. Tak gimana cerita, nggak tahu, heboh lah. Ibu-ibu ujian akhir negara dulu, ujian akhir ya di negara untuk dapat ijazah dulu kan ujian serentak dulu. Itu soal bocor heboh di tengah-tengah masyarakat, heboh. Ada yang sampai membeli, maaf ngomong ya, awal-awalnya mungkin masih bisik-bisik, nah, harganya 5 juta sampai 10 juta agar anaknya yang SMP, SMA bisa lulus. Makin ke ujung makin mahal ya. Bahkan sampai ya saya nggak tahu lah ya, sampai puluhan juta. Itu untuk apa? Sekaligus si ibu orang tua tadi menyewa joki nama dulu ya untuk membahas surat itu. Nah, akhirnya kena ribut, akhirnya soal itu ketahuan, di stop. Makanya sudah beli puluhan juta gigit jari nggak jadi. Nah, itu soal yang hanya untuk lulus dari SMP, SMA, SMA ke kuliah. Hanya untuk dunia, soal bocor dihebohkan. Nah, sekarang Quran. Quran itu apa? Kalau saya katakan adalah soal Allah yang sudah bocor ke muka bumi yang ditanya nanti di kubur. Ditanya nanti di padang mahsyar. Ditanya nanti tentang Quran ini. Soal yang bocor aja di dunia heboh hanya sekedar untuk dapat ijazah dari ijazah lulus SMP, ijazah lulus SMA. Itu heboh. Dibeli ratusan juta, puluhan juta. Sekarang Quran, soal Allah yang sudah bocor ke muka bumi, kok nggak dihebohkan? Murah, mudah lagi. Nah, makanya saya sangat tertarik kalau diundang oleh Zoom Al-Quran yang membahas Quran, sangat senang. Kenapa? Kita buktikan kepada dunia luar bahwa Al-Quran itu memang mudah. Kita gampang memahaminya, kita dapat memahaminya dan bisa menguraikannya. Nah, Bapak-bapak kalau apa, ya kita kalau bisa ya kita belajar. Jadi Al-Quran itu mudah. Yakinkan bahwa itu mudah, dan mudah. 4 kali. Seorang ibu memberikan nasihat pada anaknya. Ya anakku, misalnya dia bangun tidur, nasihatin. Ya anakku, karena di luar tuh banyak penyakit karena COVID. Nah, nanti ibu takut kalau terkena COVID. Kalau kamu keluar, cepat pulang ya. Dia pergi kemana, di sekolah atau apa. Cepat pulang ya nak. Habis mandi dia diingatkan. Nanti dia pakai baju, diingatin lagi. Nak, nanti kalau kamu selesai urusan kamu, cepat pulang ya nak. Ya, katanya. Nah, pas dia makan, sambil duduk, diingatin lagi. Nah, nanti kalau kamu pulang selesai urusannya, pulang cepat ya nak. Ya. Nah, menjelang dia berangkat, diingatkan lagi. Nak, cepat pulang ya nak. Kalau kamu selesai urusan, pulang ya. Nah, 4 kali ibu-ibu mengingatkan anaknya. Berarti kan apa itu? Penting itu berita itu. Bahwa habis selesai urusan, cepat pulang. Kenapa? Karena penting sekali. Nah, itu juga Quran. Allah katakan 4 kali Allah katakan walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. 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 Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk jadi peringatan, untuk diamalkan, untuk dipahami, untuk dihafal semula mudah. Salahnya apa? Mau nggak fahal min mudakkir? Mau nggak menghafalnya? Mau nggak mempelajarinya? Mau nggak mengamalkannya? Kalau mau, semuanya mudah. Nah, apa imbalannya? Banyak sekali. Keutamaan Al-Quran itu kalau saya periksa itu, waduh, entah lebih dari 40 hadis yang mendukungnya kali ya. Salah satu yang populer adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi situ bukan sebaik-baik amal, tapi sebaik-baik kalian. Kalian otomatis baik kalau kalian belajar Quran dan mengajarkannya. Khairukum. Khairukum itu kaliannya baik. Bukan khairul amal ya. Kalau khairul amal itu sebaik-baik amal. Tapi khairukum sebaik-baik kamu. Bagaimana memanainya? Nah, kalau mungkin saya analogkan Abang Daeng misalnya kan. Abang Daeng kalau saya puji, kecamatannya bagus. Pecinya bagus, bajunya bagus. Yang bagus siapa? Aksesoris. Mata bagus, apa yang bagus? Orangnya betul-betul bagus. Tapi kalau saya katakan Abang Daeng, matanya bagus, pada kacamata, tapi mata yang bagus. Apa itu? Orangnya. Hidungnya mancung. Nah, orangnya. Daripada kacamata, bagus hidung yang mancung kan.
Artinya apa? Orang itu. Nah, sekarang itu juga Quran. Khairukum, kamunya yang bagus. Khairukum, kamunya yang baik. Otomatis kamu baik. Khairukum, man ta'alamal Quran. Kalau kamu belajar Quran. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Habis belajar, ajarin orang. Jadi berantai dia. Kita belajar tajwid, ajarin orang tajwid. Udah pintar, kita ajarin orang. Jadi ilmu Al-Quran itu nggak boleh berhenti. Karena dia pas diajarkan tuh, itu makin pandai kita, makin pintar, makin memahami kita. Saya mungkin kena kondisi ya. Saat saya belajar sedikit, ada kondisi atau apa terpaksa mengajarkan lagi karena jemaah minta di tahun 2003-2004. Pas kita mengajarkan itu sebenarnya orang pertama yang belajar itu kita. Oh itu ternyata hadisnya begitu, pasang ya. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kita menjadi orang terbaik. Mudah-mudahan ya Zoom MMO karena di sini dibahas Al-Quran, juga seperti Zoom Al-Sani sama-sama menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Kita jadi orang terbaik apabila kita belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, Iqra Quran. Baca Al-Quran itu, kenapa? Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia akan datang padamu pada hari kiamat nanti sebagai penolong. Siapa sih yang nggak mau menolong, ditolong ya? Kalau kita banyak dosa, Pak ya. Kita mungkin dosa banyak, maksiat banyak. Siapa yang menolong kita nanti di akhirat? Kalau bukan, kita perlu ya membantu. Di dunia aja kita bermasalah, perlu pengacara. Kita bermasalah dengan siapa? Dengan si A, dengan si B. Perlu pengacara, perlu pembela kita. Perlu orang yang membantu kita. Perlu orang yang meringankan kesalahan kita. Nah, dikubur, udah nggak ada lagi. Nah, pada saat kita di sidang, nah, Al-Quran ini datang membela kita nanti. Kalau kita cintainya kan, Iqra Al-Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bagi sahabat-sahabat, orang yang bersimpun dengan Al-Quran. Kapan kita disebut sahabat Quran? Kalau kita mencintainya. Kapan orang belajar Quran, kita begitu mendengar orang Quran, oke, kita pergi. Tapi kalau kita cuek, diajak orang, ayo belajar Quran yuk, ntar. Ayo bahas Quran yuk, besok. Ayo bahas Quran yuk, pergi sibuk. Ayo bahas Quran yuk, makasih informasinya ya. Nah, ada juga begitu kan. Nah, kalau seperti itu apa disebut sahabat Quran? Enggak. Tapi begitu diajak reunian yuk, ayo. Begitu diajak reunian, langsung ayo, langsung nanya bayar berapa, langsung sebutin sekalian ukuran baju. Saya XL. Sebab itu kalau reunian kan pakai baju biasanya itu. Pakai baju, nomor baju, terus rekening mana ditransfer, tanya langsung semuanya. Komplit. Baru saya pernah coba itu kalau posting reunian itu 2 jam itu pendaftar 50 orang. Saya daftar. Coba posting tentang Quran. 3 hari belum tentu dilihat orang. Ayo buka kelas baru nih. Paling terima kasih infonya atau dibiarin orang nggak dilihat. Nah makanya orang yang belajar Quran itu orang-orang langka. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini termasuk orang langka. Siap aja disebut orang langka. Kenapa? Karena Quran itu memang seperti itu. Tidak banyak orang tertarik dengan, tidak banyak. Bapak bersyukur lah ya, sudah tertarik dengan Quran, tertarik belajar Quran itu suatu nikmat yang besar dari Allah. Tahu nggak bagaimana kita baca Quran? Kata Allah, man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Barang siapa yang ingin curhat sama Allah, pelajari Quran. Nah, jadi kalau kita ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah, kalau kita nggak baca Quran, tentu sebaliknya, nggak ingin ngobrol sama Allah. Nah, kalau Allah punya bumi, punya langit, ini punya Allah, lalu yang punya itu kita nggak ajak ngobrol, ya kita gimana? Bapak Ibu bayangkan di rumah, Ibu punya rumah, punya anak, nggak ditegur anak. Anak bangun pagi, cuek, ya. Dia mandi ke kamar mandi, cuek lagi. Pas ke sekolah, dia cuek lagi. Pulang sekolah, dia cuek juga, nggak diajak ngobrol. Mangkal nggak Ibu? Marah nggak kita? Kesal nggak kita? Anak yang kita besarkan nggak mau negur kita, kesal. Sekarang Al-Quran. Karena siapa pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah, sekarang ada orang nggak mau baca Quran. Nggak pengen ngobrol sama Allah. Bumi Allah diinjaknya,
air Allah diminumnya, udara Allah dihirupnya. Lalu dia nggak baca Quran, nggak pengen ngobrol sama Allah. Pantas nggak itu? Pantas nggak anak kita nggak negur kita? Jadi kalau ada orang yang nggak baca Quran dalam sehari, bisa saya itu selang geleng-geleng kepala saya. Ini gimana nih orang? Kok tega ya? Nggak teguran sama Allah. Tega. Keterlaluan itu namanya. Kalau satu hari nggak baca Quran, itu nggak terasa kehilangan, nggak terasa apa-apa, namanya apa? Keterlaluan. Kebangetan itu namanya. Nah, kita nggak, alhamdulillah kita dari sini tidak pernah putus dengan Al-Quran. Jadi Allah mudahkan Al-Quran bagi siapa? Bagi orang-orang yang mencinta Quran. Nah, mungkin di hadis satu lagi, Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapa keluarga Allah di muka bumi? Kalau sahabat ditanya seperti itu kan, engkau Allah dan Rasul yang tahu. Sahabat nggak pernah mendului dia. Engkau dan Allah dan engkau yang tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan keluarga Allah di muka bumi adalah orang-orang yang mencintai Quran, orang-orang yang selalu mengomong Quran. Jadi kalau kita selalu mengomong Quran, kita dianggap keluarga Allah. Bangga nggak kita? Jangankan dari keluarga Allah, kalau kita bupati atau gubernur, ya. Saya tinggal di Sentul, ya. Bupati Bogor. Nah, kalau Bupati Bogor tuh mengatakan Pak Rizal itu saudara saya loh, oh bangga juta ampun. Diaku sebagai saudara di tengah-tengah orang ramai, bangga. Nah, Allah itu ngakui kita sebagai keluarganya di tengah para malaikat, bangga kita. Maka Quran itu sangat banyak sekali hadisnya, banyak sekali. Keutamaan Quran itu banyak sekali. Jadi kita bersyukur ya punya Quran. Nah, cobalah belajar Quran itu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tunggu waktu, nggak akan ada waktu. Cari waktu sendiri, siapkan waktu kita. Kalau kita tunggu waktu, nggak akan ketemu waktu. Pagi, pada saat muda, sibuk kerja. Saat tua, banyak peserta tua, opa, udah lemot otaknya. Lalu muda kemana dulu? Nah, tapi kalau boleh buat terlanjur kan. Sekarang bagi teman-teman yang masih muda, mari belajar Quran sedini mungkin. Jangan tunggu tua dulu. Banyak yang menyesal. Waduh Pak, udah lewat kali. Terangin lagi Pak. Jadi, nah, Bapak, adik kami, anak-anak kami yang sekarang lagi muda-muda, belajar dari sekarang. Nah, mungkin kita masih ingat satu lagi hadis, ya, artinya orang yang sibuk belajar Quran ya, sehingga lupa berdoa kepada Allah. Saking sibuknya, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan kiri, loncat lagi dia buka Quran lagi. Tadi artinya apa ini ya? Dibaca ragu dia. Misalnya dibaca Quran, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia nggak tahu dia kata wa'budu apa katanya ini. Dia mau tahu arti u'budu itu. Habis sholat dia langsung loncat buka Quran, langsung oret-oret lagi. Sehingga lupa dia berdoa. Habis sholat zuhur begitu, habis sholat asar begitu juga, oret-oret Quran terus. Sehingga lupa dia berdoa kepada Allah. Apa kata Allah terhadap orang seperti ini? Aku akan berikan lebih orang yang lupa berdoa karena sibuk dengan Quran, kata Allah, Pak. Aku akan berikan dia melebihi dari apa yang kuberikan kepada orang-orang yang berdoa. Artinya apa? Orang yang tahajud berdoa, Allah kabulkan. Orang yang rajin duha, dia berdoa, Allah kabulkan. Orang yang sayang ke yatim piatu, dia berdoa, Allah kabulkan. Orang yang sering puasa, sering Kamis berdoa, Allah kabulkan. Orang yang pergi umrah berdoa, Allah kabulkan. Semua doa dikabulkan Allah. Namun, orang yang sibuk baca Quran ini, sibuk baca Quran, lupa dia berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Yang satu ini kuberikan lebih dari apa yang diberikan pada yang lain. Itulah keutamaan Quran dari ibadah-ibadah yang lain. Sungguh sangat luar biasa ibadah Quran ini. Makanya si Adi Hidayat mengatakan, kalau saya pernah dengan Quran itu bisa membawa banyak orang ke surga. Banyak sekali. Sifat pembaca Quran, sifat orang yang mendalami Quran itu bisa memberikan sifat pada teman-teman. Maka bertemanlah kita dengan para pencinta Quran. Bertemanlah kita dengan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Quran. Bertemanlah kita dengan majelis-majelis Quran. Seperti DMMO, ini majelis Quran. Nah, mari kita ramaikan, kita hebohkan, kita syiarkan Al-Quran ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Al-Quran itu mudah, dan
mudah dan balasannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Pesan di sini adalah Al-Quran itu mudah. Jadi jangan katakan susah ya. Oh, kok saya nggak bisa? Jangan, mudah. Kalau belum paham kita bukan Al-Quran susah. Belum, sabar aja, sabar. Nah, nanti mungkin lagi kesempatan kita bahas 5 pilar supaya kita Al-Quran itu mudah bagi kita. Jadi nanti mungkin minggu depan kita sambung dengan 5 pilar. Kita buka diskusi dan tanya jawab dulu ya. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.